Media sosial merupakan sebuah fenomena yang telah menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Setiap individu manusia memiliki persepsi yang berbeda akan kemajuan teknologi ini. Ada sebagian yang memahami kemudahannya, sehingga menggunakannya sebagai sarana aktualisasi diri dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Ada sebagian yang memahami fungsi praktisnya, sehingga menggunakannya sebagai mata pencarian. Ada sebagian yang memahami kekuatannya, sehingga menggunakannya sebagai alat untuk menghimpun kekuasaan. Selain contoh-contoh tersebut, masih ada ribuan atau bahkan jutaan persepsi yang berbeda-beda dan lebih spesifik mengenai media sosial, tergantung individu manusianya. Masing-masing menarik untuk dibahas dan dipelajari, diperdebatkan, dan disepakati. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana melihat media sosial dengan menggunakan kacamata ilmu kebenaran? Apa hakikat dari media sosial sebagai salah satu fenomena yang mewarnai kehidupan? Sebagai salah satu wujud dari ujian kehidupan? Pertanyaan ini merupakan salah satu yang akan dibahas dalam perkenalan seri ensiklopedia ujian kehidupan ini. Sebagaimana dibahas dalam video ujian kehidupan, ketika seorang manusia bertemu dengan manusia yang lain, ada beberapa rangkaian kejadian yang selalu terjadi dan perlu dipahami. 1. Akibat kodrat kurang, salah, dan lupa, entah bagaimana caranya, di antara manusia akan selalu muncul konflik kehidupan. 2. Masing-masing manusia tersebut otomatis akan menjadi bahan ujian bagi yang lain. 3. Dalam menghadapi konflik tersebut, manusia memiliki pilihan, akan menggunakan nafsu atau fitrah dalam menghadapinya. 4. Mereka yang menggunakan nafsu akan berjalan di tempat, menjadi sebuah tantangan kehidupan bagi manusia lain. Sedangkan mereka yang memilih fitrah akan melangkah maju dalam perjalanan kehidupan untuk menjadi pemimpin bagi alam semesta. Contohnya sebagai berikut. Seorang pria bertemu dengan seorang wanita. Pada titik ini, baik sang pria maupun wanita sudah memiliki cerita kehidupan tersendiri, pengalaman pahit dan manis yang berbeda, harapan akan masa depan yang beragam, tujuan kehidupan yang unik, termasuk ekspektasi terhadap satu sama lain yang seringkali juga berubah-ubah. Oleh karena itulah, pola seperti yang telah disebutkan poin 1-4 sebelumnya akan selalu terjadi. 1. Sang pria memiliki kodrat kurang, salah, dan lupa. Sang wanita juga memiliki kodrat kurang, salah, dan lupa. Hal ini merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itulah, dengan berbagai macam cara, ketiga kodrat manusia tersebut akan mengantarkan mereka berdua kepada konflik. Misalnya sang pria menyukai sang wanita, tetapi sang wanita tidak menyukai sang pria. Perbedaan ekspektasi menjadi sebuah tantangan kehidupan bagi keduanya. 2. Pada titik ini, sang wanita menjadi bahan ujian kehidupan bagi sang pria, dan sebaliknya, sang pria pun juga menjadi bahan ujian bagi sang wanita. Jika sang wanita tidak menyukai sang pria, maka ujiannya adalah bagaimana ia menghadapi perhatian yang tak diinginkannya dari sang pria. Di saat yang bersamaan, ujian bagi sang pria adalah bagaimana ia menghadapi penolakan dari sang wanita. Kenyataan yang serupa juga terjadi ketika posisi mereka dibalik. 3. Cara sang wanita menolak perhatian sang pria bisa menggunakan nafsu atau fitrah.
Begitu juga sebaliknya, cara sang pria menghadapi penolakan dari sang wanita bisa menggunakan nafsu atau fitrah. 4. Pilihan yang diambil baik oleh sang pria maupun wanita dalam menghadapi ujian kehidupan ini akan menjadi nilai mereka di hadapan Allah. Pola semacam ini terjadi dalam setiap sisi kehidupan manusia, dalam wujud yang berbeda-beda tergantung individu manusia yang terlibat di dalamnya. Pola ini terjadi pada seorang suami dengan istrinya, kakak dengan adiknya, teman dengan sahabatnya, orang tua dengan anaknya, pegawai dengan bosnya, guru dengan muridnya, bahkan di antara dua orang asing yang tidak saling mengenal di internet. Sebelum ada kemajuan teknologi informasi, interaksi di antara dua individu manusia terjadi dalam lingkaran yang kecil, frekuensi yang lebih terbatas, dan dalam waktu yang relatif lebih lambat. Lingkaran pergaulan manusia secara umum hanya meliputi orang-orang yang memiliki kedekatan fisik, misalnya lingkungan sekolah, pekerjaan, atau tempat tinggal. Ketika media sosial muncul dan merasuk dalam setiap sisi kehidupan manusia, kenyataan tersebut berubah total. Dalam sehari, seorang individu manusia bisa berinteraksi dengan ribuan individu lainnya di seluruh penjuru dunia dengan mudah. Manusia sangat jarang menyadari bahwa dalam setiap interaksi di Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, ataupun berbagai media sosial lainnya, dalam setiap konflik, baik yang terlihat dengan jelas melalui kata-kata maupun yang tersembunyi di dalam hati, terkandung sebuah pertanyaan dari Sang Maha Kuasa. Apakah manusia akan menggunakan fitrah atau nafsunya dalam bereaksi terhadap setiap artikel, komentar, dan segala bentuk interaksi di dunia maya? Apa artinya? Media sosial bukanlah sekedar kemajuan teknologi yang mengubah berbagai sisi kehidupan manusia secara fisik dan mental, melainkan juga percepatan, kesempatan bagi manusia untuk meningkatkan keimanannya di hadapan Allah jika ia selalu menggunakan fitrah, atau sebaliknya, risiko bagi manusia untuk semakin jauh darinya dalam waktu yang sangat singkat jika selalu menggunakan nafsu. Itu artinya media sosial merupakan percepatan ujian kehidupan bagi umat manusia. Rasa aku merupakan salah satu bentuk dari nafsu yang berkenaan dengan kepemilikan. Untuk dapat mengenali di manakah letak nafsu rasa aku kita sudah bercokol, caranya sangatlah mudah. Coba pikirkan hal apa yang kita anggap sebagai milik kita, yang jika pada detik ini diambil kembali oleh Allah atau hilang melalui berbagai cara, akan membuat hati ini gusar. Semakin gusar hati ini, maka semakin besar rasa aku kita terhadap hal tersebut. Rasa aku dapat mewujud dalam bentuk fisik ataupun non-fisik. Non-fisik misalnya kebanggaan akan tim olahraga yang didukungnya, negara tempatnya bernaung, kelompok yang dianggap merepresentasikan idealismenya, partai politik yang dipilihnya, keluhuran tokoh masyarakat yang dihormatinya, kesempurnaan agama yang diyakininya, dan segala macam ide yang bisa diakui oleh manusia sebagai dirinya atau miliknya. Sedangkan dalam bentuk fisik bisa berupa manusia atau benda, misalnya rasa aku terhadap anak, istri, suami, orang tua, teman, sahabat, rumah, mobil, perhiasan, ataupun uang. Seorang manusia ketika membuka dirinya kepada dunia setiap hari, entah itu di dunia nyata ketika bergaul secara fisik, di sekolah, dan dalam pekerjaan,
ataupun di dunia maya melalui interaksi di media sosial, sudah dalam keadaan memiliki rasa aku di dalam dirinya. Ia memiliki sebuah persepsi akan identitas dirinya, segala macam hal yang sudah ia peroleh melalui perjuangan atau sesuatu yang diberikan oleh orang lain secara cuma-cuma, atau sebuah rangkaian nilai yang ia anggap merepresentasikan idealismenya. Nah, dalam kondisi ini, ujian kehidupan bagi manusia alias kesempatan untuk melepaskan dan mengendalikan nafsu rasa akunya adalah tantangan dari orang lain terhadap semua rasa kepemilikan dan identitas tersebut.